Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama Ibu Nani Hidayah. Ibu di SMP 1 Limpung mengajar mata pelajaran bahasa Jawa. Akan tetapi Ibu di sini mengajar bahasa Jawa di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kalian nanti bisa ketemu Ibu di kelas 8 dan kelas 9. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Oke, apa itu yang dimaksud tata krama? Tata krama terdiri atas dari kata tata dan kata trama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindak, perbuatan. Jadi tata krama berarti adat tentang sopan santun. Perlu kalian ketahui, di Indonesia itu sangat banyak sekali tempat wisata. Nah, tempat wisata tentu akan mengundang banyak wisatawan, terutama wisatawan asing. Banyak sekali wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, baik yang banyak pengunjungnya itu terutama ada di Bali dan ada di Yogyakarta. Nah, orang-orang asing itu mengenal orang Indonesia itu dengan disebut orang Indonesia itu sangat ramah. Nah, jadi jangan sampai kalian menghilangkan tradisi kita, yaitu orang yang ramah, ya. Orang Indonesia yang terkenal ramah itu harus kita pertahankan. Yang mempertahankan, yang meneruskan tentu saja kalian semua, agar budaya kita itu tetap bertahan, ya. Jangan sampai terjadi seperti waktu itu ada tarian dari Indonesia yang diambil oleh negara lain. Itu karena kelengahan kita sendiri yang tidak bisa menjaga apa yang kita miliki. Oke, Ibu teruskan. Sopan santun tentu saja dapat kalian mulai di rumah, ya. Di rumah tentunya dengan keluarga, dengan orang tua. Bagaimana kalian harus bersikap dengan orang tua, seperti kalau secara agama dengan orang tua itu berkata kasar itu tidak boleh. Jangankan berkata kasar, berbicara saja tidak boleh, ya. Sama halnya dengan tata krama. Dengan orang tua hendaknya bisa kalian lihat seperti di gambar. Kalian berangkat ke sekolah harus berpamitan, ya. Selain berpamitan, kalian juga harus meminta restu supaya nanti di sekolah kalian bisa menyerap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik itu pelajaran yang berkaitan dengan materi atau pelajaran yang bersifat pendidikan macam-macam sekali. Bapak Ibu guru selain menyampaikan materi itu mendidik tentang sopan santun, tentang akhlak, seperti itu, ya. Nah, itu dengan orang tua. Dengan kakak adik juga seperti itu di rumah. Dengan kakak atau dengan adik kalian harus saling menyayangi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ketika kamu berada di sekolah, ya. Ketika berada di sekolah, orang tua kalian akan digantikan posisinya oleh Bapak Ibu guru. Jadi jangan menganggap Bapak Ibu guru itu orang lain kalau di sekolah. Orang tuamu di sekolah itu adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang tentu saja lebih tua dari kalian harus kalian hormati. Ya, ini seperti gambar
di gambar yang kamu amati, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru harus salim ya, mencium tangan, kemudian bersikap yang baik. Contohnya kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua itu menundukkan kepala, terus berbicara yang santun ya, karena di Indonesia terutama di Jawa, di tempat kita ini, yang namanya etika atau unggah-ungguh itu sangat kental sekali ya. Maka dari itu kita harus tetap mempertahankannya, karena itu adalah salah satu ciri khas kita ya. Jangan sampai ciri khas kita ini hilang, malah bisa jadi akan diambil oleh negara lain ya. Di sekolah kalian harus saling menyayangi dengan teman-teman kalian, dengan Bapak Ibu guru juga saling menghormati. Ini salah satu contoh sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi ini hilang. Karena masih ada pandemi, jadi kalian bisa menyapa Bapak Ibu guru dengan mengatupkan kedua tangan dan menundukkan kepala seperti ini ya. Oke, dilanjutkan. Nah, di sini ada gambaran apa ini? Ya, tentu kalian sudah bisa mengerti ya maksudnya. Iya. Jadi ada seorang yang lebih tua dan menginginkan di depan, karena merasa lebih muda maka dia mengiyakan, walaupun sejatinya tidak akan bisa, karena saat di toilet itu kadangkala tidak memperhatikan usia ya. Akan tetapi ini karena mengajarkan tentang tata krama, tentang sopan santun. Nah, seperti inilah yang seharusnya. Oke, selanjutnya seperti ini. Kalian coba pahami gambarnya saja ya. Gambar ini menggambarkan ada seorang ibu yang sedang duduk, kemudian ada orang lain yang mungkin seusia dengan si ibu berjalan di depannya, maka dia akan, kalau di bahasa Jawa akan menyampaikan monggo amit ya, seperti itu. Nah, itulah etika, itulah budaya orang Indonesia, itulah ciri khas kita ya. Kamu ingat-ingat terus, itu adalah ciri khas kita. Jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai itu diambil oleh negara lain ya. Orang Indonesia itu berciri khas ramah dan santun ya. Terus kita pertahankan sebagai ciri khas orang Indonesia. Dilanjutkan ya, sama dengan gambar yang sebelumnya ya. Ketika berjalan di depan orang yang lebih tua harus mengucapkan permisi ya Nek, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kamu kalau di sekolah diterapkan juga kepada Bapak Ibu guru, permisi Pak, permisi Bu. Nah, kemudian jangan lupa juga kita sebagai orang Jawa mempunyai tata krama atau etika, yaitu menundukkan badan ya, menundukkan badan ketika akan berjalan di depan orang yang lebih tua. Sedangkan kalau kalian ingin menyapa, misalkan menyapa selamat pagi seperti itu, kamu cukup menganggukkan sambil sedikit menunduk. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, seperti itu. Itu budaya kita, budaya orang Indonesia, terutama orang Jawa. Ya. Nah, di sini gambar apa ini? Ini adalah gambar model ya, dengan pakaian yang beraneka ragam.
Di sini kalian tentu bisa membedakan yang sebelah kanan itu pakaian untuk apa, sebelahnya pakaian untuk apa, sebelahnya lagi untuk apa, sebelahnya lagi untuk apa. Dari keempat pakaian itu memiliki ciri khas yang berbeda dan tentu memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi kegunaannya dia digunakan pada saat acara apa, ya. Untuk yang memakai celana pendek dan kaos itu digunakan untuk apa? Ya, itu digunakan untuk jalan-jalan seumpamanya. Masih pantas ya, itu wajar ya digunakan untuk jalan-jalan. Kemudian sebelahnya jas rapi sekali, ya ada dasinya. Itu kira-kira untuk apa? Apakah untuk jalan-jalan? Apakah kita nyaman jika menggunakan jas rapi, memakai dasi, kita jalan-jalan ke pantai atau kita jalan-jalan ke gunung? Tentu tidak ya. Nah, itu pakaian digunakan untuk bekerja, misalkan ke kantor seperti itu. Nah, setiap masing-masing pakaian, setiap masing-masing acara itu memiliki cara berpakaian yang berbeda. Ketika acara pengantin, kita akan menggunakan kebaya seumpama bagi yang putri ya. Kemudian ketika kita akan melayat takziah, apakah kita pantas menggunakan kebaya? Tentu tidak ya. Kita akan memakai busana muslim. Kemudian ketika kita akan tidur, apakah nyaman ketika kita menggunakan kebaya? Tentu tidak ya. Kita akan lebih nyaman menggunakan seumpamanya celana pendek dengan kaos seperti itu. Maka kesimpulannya dari gambar ini yaitu kita berpakaian itu menyesuaikan di mana kita berada dan acaranya apa ya. Jadi kesimpulannya untuk kalian ketika di sekolah ya tentu menggunakan seragam yang rapi, bersepatu, menggunakan sabuk, menggunakan kaos kaki, menggunakan dasi waktu hari Senin dan Selasa ya. Kemudian untuk yang perempuan jangan menggunakan make up yang berlebihan ya, karena itu tidak pas. Ketika kita di sekolah tentu tidak wajar ketika menggunakan make up yang berlebihan atau perhiasan yang berlebihan. Akan tetapi ketika acara pengantin, nah itu lebih pas ketika kita menggunakan make up yang lebih tebal sedikit atau menggunakan aksesoris yang mencolok ketika acara pernikahan itu lebih tepat ya. Jadi kalian harus bisa memilah-milah ya. Ketika kita jalan-jalan ke pantai, apakah kita akan menggunakan sweater? Tentu tidak. Ketika kita jalan-jalan ke gunung, apakah kita akan menggunakan celana pendek dan kaos lengan pendek? Tentu tidak ya. Maka kalian harus bisa memilah-milah bagaimana cara berpakaian, di mana kalian berada dan kalian memposisikan sebagai apa di situ. Ya, itu untuk pakaian. Nah, ini untuk seragam SMP. Sekarang yang putra celana panjang ya, bajunya pendek. Kemudian yang putri yang berjilbab, bajunya panjang, rok panjang tentu. Kemudian yang tidak berjilbab, bajunya pendek, roknya panjang ya, kalian harus tahu. Kemudian baju dimasukkan menggunakan sabuk juga jangan lupa, sepatu warna hitam dan berkaos kaki ya, itu aturan. Nah, kalian dimanapun berada harus mengikuti peraturan tersebut. Kalian di masjid, kalian mengikuti peraturan yang ada di masjid. Kalian di sekolah, kalian mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini
gambar orang yang sedang bercakap ya. Apa ini maksudnya? Maksudnya yaitu percakapan antara ibu tentu lebih tua ya, dengan anaknya ya. Perlu kalian perhatikan tata krama atau etika cara kalian berbicara, yaitu yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah bahasa yang digunakan ya. Ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, kalau bahasa Jawa menggunakan bahasa kromo. Nah, itu cara berbahasa. Begitu juga dengan temanmu, kalian bisa menggunakan bahasa kromo dicampur dengan bahasa ngoko dengan memilih kosakata yang santun. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan, yang merupakan salah satu ciri khas kita sebagai orang Indonesia ketika berbicara itu harus menatap mata lawan bicara ya. Jangan sampai kalian berbicara dengan memunggungi orang yang diajak berbicara. Itu dapat dikatakan tidak sopan ya. Ketika kalian seumpama dipanggil oleh Bapak Ibu guru, dipanggil ketika kalian berjalan, ditegur, mau kemana mas, mau kemana mbak, kalian langsung menoleh, berhenti, kemudian menatap wajah Bapak atau Ibu guru atau orang yang memanggilmu, kemudian baru kalian menjawab. Jadi jangan sampai kalian waktu berjalan dipanggil, ditegur, kalian lari begitu saja sambil menjawab sambil lari. Itu dikatakan tidak sopan ya. Oke, ini tata krama dapat disimpulkan pelajaran tata krama itu dapat disimpulkan yaitu cara berpakaian. Berpakaian itu bagaimana, di mana kamu berada tadi ya. Kamu harus menyesuaikan, kamu ke mall pakaiannya seperti apa, kamu pergi takziah umpamanya, kamu berpakaiannya seperti apa, kamu acara kondangan berpakaiannya seperti apa, dan ke sekolah pun berpakaiannya seperti apa, itu harus diperhatikan. Cara bersikap tadi ya, ketika ada orang yang lebih tua duduk di depan rumah, kamu lewat di depannya, apa yang harus kamu lakukan? Tentu menyapa, kemudian menundukkan badan sambil mengatakan permisi. Kalau bahasa Jawa amit, nuwun sewu, itu bersikap. Terus lagi contoh yang ada di sekolah seringkali ibu melihat, yaitu ketika ada bapak ibu guru yang ada di dalam ruang kantor, kalian di depan kantor itu sering bercanda yang berlebihan ya, itu juga dapat dikatakan tidak sopan ya. Jadi kalian harus bisa memilah-milah, oh ini tidak sopan, oh ini sopan, seperti itu cara bersikap. Kemudian cara berbicara yang tadi ibu sampaikan, ketika berbicara dengan orang lain pilihlah kosakata yang santun, yang baik, yang tidak melukai orang lain. Kemudian ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, gunakan bahasa yang lebih baik lagi. Contoh kalau dalam bahasa Jawa kalian menggunakan basa kromo ya. Jadi ibu ingin menyampaikan tata krama itu tidak hanya kalian lakukan di dunia nyata ya, ketika kalian bertemu secara tatap muka, tidak, akan tetapi tata krama juga harus kalian terapkan di dunia maya, karena mau tidak mau sekarang kita mengikuti sosial media ya. Contoh mudah saja seumpama WA ya. Kalian sudah dibuatkan grup WA oleh Bapak Ibu guru ya. Di situ juga ada
anggotanya juga ada bapak ibu gurunya. Nah, kalian kira-kira pantas tidak kalau guyon di grup tersebut dengan kata-kata yang saru, yang jorok, dengan kata-kata kasar, pantas apa tidak? Ya, kalian harus bisa memilah-milah. Ketika guyon ada bapak ibu guru dengan kata saru, oh berarti tidak pantas, seperti itu. Kemudian ketika mengomentari, misalkan mengomentari Facebook atau mengomentari Instagram punya teman kamu dengan kata kasar, tentunya juga tidak baik. Yang perlu kalian ingat di sini yaitu kalian adalah orang Indonesia, orang Jawa yang memiliki ciri khas yaitu santun dan ramah. Ya, jadi jangan sampai ciri khas kita itu hilang. Ya, jangan sampai ciri khas kita sebagai orang yang santun, sebagai orang yang ramah itu hilang, karena itu merupakan daya tarik, salah satu daya tarik dari Indonesia, memiliki orang Indonesia yang santun dan ramah. Demikian materi tata krama dari Ibu Nani. Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.